Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam refleksi renungan Gema. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan berkat-Mu yang selalu baru kepada kami setiap hari. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kami bersyukur hari ini kami boleh kembali merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus menyertai dan memberkati setiap kami. Supaya ketika kami membaca, biarlah kami juga boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh terus diubah dan dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Menjadi umat Tuhan yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini renungan kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-106. Mazmur 106, saya hanya akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 106 dimulai dari ayat yang ke-6. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Saudara yang kekasih, dalam Alkitab kita sering membaca bahwa Tuhan marah kepada bangsa Israel. Tuhan marah karena bangsa Israel sering memberontak terhadap Tuhan. Penyimpangan yang dilakukan umatnya membuat Tuhan marah, menghukum, dan akhirnya membuang bangsa Israel dari tanah perjanjian. Akan tetapi, kemarahan Tuhan tidak pernah membuat Tuhan meninggalkan perjanjian kasih setianya dengan umatnya. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat sejarah pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Meskipun mereka berulang kali melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Pemazmur mengakui bahwa kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Sejarah bangsa Israel yang diceritakannya di sini mencakup pelanggaran nenek moyang bangsa Israel dan berbagai hukuman Tuhan atas diri mereka. Mereka mencobai Allah, cemburu kepada Musa dan Harun, membuat anak lembu dan sujud menyembah kepada patung tuangan, dan banyak hal-hal lain yang mereka lakukan. Sehingga murka Tuhan menyala terhadap umatnya dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Namun pemazmur bersyukur bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Meskipun bangsa Israel terus menyakiti hati Tuhan, tetapi ia menilik kesusahan mereka ketika mendengar teriakan mereka. Dan Tuhan ingat akan perjanjiannya dengan umatnya, sehingga ia menyelamatkan mereka sesuai dengan kasih setianya yang besar. Tuhan tidak memusnahkan mereka, malah mereka mendapat rahmat dari Tuhan. Saudara, di akhir Mazmur 106 ini, pemazmur berkata, "Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami." Dan biarlah seluruh umat mengatakan, "Amin, haleluya." Perkataan ini menunjukkan kesadaran pemazmur bahwa umat Tuhan senantiasa membutuhkan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Dan pemazmur mengajak umat untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dan memelihara hidup mereka. Terutama setelah mereka mengalami berbagai perbuatan nyata Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Saudara, dalam hidup ini kita pasti pernah mengalami berbagai perbuatan nyata Tuhan. Kita pernah menerima teguran dan hukuman Tuhan ketika kita bersalah.
kita juga mengalami pengampunan atas setiap dosa yang kita lakukan. Tuhan panjang sabar dan penuh kasih dalam menghadapi pemberontakan dan kebebalan kita. Biarlah perbuatan nyata Tuhan dalam hidup kita diikuti dengan respons kita untuk menjadi anak-anak Allah yang senantiasa beriman, taat, dan setia kepadanya. Apa yang Anda lakukan sebagai respons atas kasih setia Tuhan terhadap diri Anda? Saudara, pada masa pandemi ini atau ketika Anda berada dalam kesulitan, apakah Anda tetap setia kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas setiap perbuatan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami sampai sekarang. Kami bersyukur untuk setiap teguran yang Tuhan berikan ketika kami salah. Dan kami bersyukur untuk setiap pengampunan yang juga Tuhan berikan ketika kami bersalah dan berdosa terhadap Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat yang sama kami berdoa, memohon supaya Tuhan yang menolong kami boleh terus mengingat karya Tuhan. Dan biarlah anugerah dan belas kasih Tuhan terus berlimpah atas kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami sebagai umat-Mu untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kami boleh terus percaya dan mempercayai Tuhan, dan kami boleh terus hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama. Dan biarlah Engkau yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.